Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham yang ke-531. Sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-531 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana 6 saham tersebut nanti akan kita bahas terpisah karena kebetulan lagi di luar kota jadi tidak bisa menyiapkan informasi thumbnail, jadi kita langsung membahas menggunakan JCS. Namun sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke-6 saham tersebut, seperti biasa kita akan meng-highlight dulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana IHSG hari ini tutup melemah tipis 0,057% di level 6718, di mana kalau kita perhatikan IHSG pagi tadi sempat melonjak tinggi, tiba-tiba menjelang closing langsung dibanting dan merah. Total transaksi hari ini 9,45 triliun dengan 273 saham naik, 220 saham turun, dan ada 198 yang bergerak stagnan. Dari inflow ada net foreign buy di sini kita lihat bahwa ada net sell sebesar 144 miliar dari asing. Kita langsung ke Joran Fast Chart System-nya JCS, di mana seperti yang sudah diinformasikan sebelumnya bahwa ada salah satu fitur terbaru yang akan kita launching dan sudah kita launching hari ini, yaitu fitur untuk screener saham-saham yang masuk dalam bullish atau bearish divergent, di mana dengan fitur terbaru ini kita akan coba untuk menganalisa pada kesempatan kali ini. Di sini ada berupa perintah ya, tinggal slash show div, maka dia langsung muncul saham-saham yang bullish dan yang bearish divergent. Di sini ada beberapa list nama: Excel, Pegas, Demas, Kino, MPPA, PZZA, Perda, Peter Outlook, dan NPGF. Kemudian ada bearish divergentnya adalah Zone dan Atap. Nah, ini dari sekian banyak saham ini kita akan review ada 6, yaitu Excel, Pegas, Demas, Kino, MPPA, dan saham PZZA. Di sini ada informasi tanggal. Tanggal ini merujuk kepada kapan sinyal bullish atau bearish divergent itu muncul. Misalnya Excel, berarti Excel itu muncul di tanggal 6. Kalau sekarang tanggal 12, maka itu sudah terjadi beberapa hari lalu. Dan ini ada kategori market cap ya, ada first cap, market cap, ada second, dan ada third liner. Kita langsung masuk ke saham pertama. Di sini kita coba lihat ada ini saham, kita zoom out dulu, Excel. Makan. Oke. Saham Excel ditutup menguat tipis 2,2% di level 2.300, di mana kalau kita perhatikan memang di sini ada informasi bullish. Ya, ada bullish divergent di mana ketika harga saham itu turun, candle itu bergerak turun, namun indikator RSI-nya malah naik. Nah, ini biasanya ada indikasi untuk dia bisa rebound. Nah, kebetulan di sini dia punya level resistnya ada di 2390. Maka tentu alangkah bijaknya kalau kita mau beli saham Excel ketika dia bisa breakout dari 2390 dengan target ke 2740. Di mana juga final score value dari Excel itu adalah 50, yang mana artinya masih wait and see, dan tentu breakout dari 2390 mungkin jauh lebih baik. Untuk target kenaikan sama ke 2740, dan misalkan teman-teman beli saat dia breakout di 2390, maka prepare SL di bawah 2350. Indikator yang masih belum bagus memang karena dia masih jauh dari RPK SPK, sehingga sini statusnya masih nol dan foreign flow-nya juga masih terlihat belum menarik. Selanjutnya kita ada saham perusahaan gas negara atau Pegas, di mana saham Pegas dalam perdagangan hari ini ditutup menguat 0,63% di level 1595. Kalau kita perhatikan status final score value-nya adalah 50 dengan status wait and see. Kalau kita perhatikan di sini, Pegas sudah berjuang untuk mau menembus kembali di level resist terkuat saat ini di SPK, yaitu di 1600. Sedangkan closing-nya adalah di 1595.
Jika besok dia bisa terus breakout dari 1.600 maka tentu ini bagus buat kita entry buy dengan target kenaikan menuju ke 1.820. Tapi selama dia belum mampu breakout 1.600 tentu alangkah bijaknya kita lebih bagus wait and see terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan memang ada sedikit di sini ada bullish divergence yang muncul dan tentu akan terkonfirmasi lebih bagus ketika dia bisa breakout dari 1.600. Selanjutnya kita ada saham Pura Delta Lestari Tbk atau dengan kode emiten Demas, di mana saham ini tutup stagnan di harga 161 dengan status final score value-nya adalah 55 yaitu wait and see. Kalau kita perhatikan memang juga untuk Demas beberapa hari lalu ada sinyal bullish divergence di sini dan indikator juga masih menunjukkan hal yang bagus, walaupun kita harus menunggu bersabar. Kalau dia bisa breakout dari 165, maka tentu Demas berpeluang menuju ke 185. Jadi alangkah baiknya teman-teman kalau mau beli Demas tentu breakout dari 165, baru teman-teman boleh ambil target ke 185, SL di bawah 106. Selanjutnya kita punya saham Kino, di mana saham Kino Indonesia Tbk ditutup minus 7% sepertinya ARB di level 2790 di mana final score value-nya adalah 65 atau titip sandal dan kita perhatikan bahwa memang sebelumnya ya beberapa hari lalu ini ada bullish divergence di sini dan tentu kalau dia masih terus turun ya tentu itu jelek buat kita ambil di saham Kino. Alangkah bagusnya kalau Kino ini kita bisa breakout dari 3560 mungkin ini jauh lebih bagus kalau teman-teman mau beli mungkin di 3.200 kalau dia bisa breakout 3.200 mungkin teman-teman bisa buy on breakout kemudian target bisa ke 3560 tapi kalau dia tidak bisa mampu breakout dari 3.200 ya lebih bagus wait and see, lebih bagus kita skip. Jadi karena ini dia masih ARB jadi masih belum terlalu bagus buat saham, Kino. Selanjutnya kita ada saham Matahari Putra Prima dengan kode emiten MPPA, di mana, saham MPPA ini ditutup di harga 194 atau menguat 4,3% dan final score value-nya adalah 65 atau dengan status, titip sandal. Kalau kita perhatikan dalam beberapa hari lalu juga ada bullish divergence di saham MPPA, maka MPPA ini juga kelihatan akan menarik kalau dia bisa breakout dari 206. 206 ini merupakan area SPK dan tentu kalau teman-teman bisa beli saat dia breakout 206 ini mungkin jauh lebih menarik. Jadi tunggu saja kalau ternyata dia masih belum breakout 206 ya lebih bagus kita wait and see. Tapi kalau bisa breakout 206 maka tentu ini bagus dan silakan buy di sana dengan target sampai menuju ke 270. Nah, dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham Sari Melati Kencana Tbk dengan kode emiten PZZA. Di mana saham, pizza ini ditutup melemah 0,91% di level 545, di mana kalau kita tahu bahwa status final score value masih, mengabaikan saja dengan skor 30, tapi yang menarik adalah memang dia sudah muncul beberapa hari ini ada sinyal bullish divergence di saham, PZZA. Kalau dia mampu breakout dari area resist terdekat di 585 tentu itu bagus buat teman-teman entry. Silakan buy on breakout 585 target menuju ke 635. Tapi selama dia masih belum breakout dari 585 tentu lebih bagus teman-teman wait and see terlebih dahulu di saham, PZZA. Nah, bagi teman-teman yang mungkin mau update semua informasi JCS seperti ini, teman-teman bisa berlangganan di website kita di joranvest.com. Teman-teman bisa pilih layanan, pilih Joran Fast Charge System, dan nanti teman-teman bisa scroll ke bawah dan bisa pilih paket berlangganan yang ingin teman-teman pilih. Harganya cuma dari 40.000 per bulan atau hanya sekitar 2.000 per hari saja. Tapi kalau teman-teman mau akses semua Joran Fast ini, dari artikel, webinar, layanan, analisa, edukasi, termasuk grup Discord, teman-teman bisa pilih paket berlangganan yang ada di sini. Mulai dari 109.000 per bulan atau kalau lebih hemat teman-teman bisa ambil langsung yang 12 bulan. Jadi jatuhnya kena cuma 89.000 per bulan. Tapi ada satu yang menarik lagi bahwa kalau teman-teman mau akses seluruh fitur ini secara gratis, baik JCS maupun Joran Fest-nya teman-teman bisa
tinggal, tinggal buka akun MNC, teman-teman bisa lihat di sini, kami telah bekerja sama dengan MNC Sekuritas dan teman-teman nanti bisa opening account. Siapa yang buka opening account dengan link yang ada di deskripsi nantinya, teman-teman sudah bisa langsung akses JCS-nya secara gratis selama 1 bulan penuh. Kemudian kalau ternyata transaksi teman-teman dari opening account tersebut di atas 500 juta, teman-teman bisa langsung dapat, gratis semua fitur Joran Fest, baik JCS maupun fitur lainnya, secara gratis selama periode kerjasama dengan MNC Sekuritas. Jadi, kalau yang mau bergabung silakan tinggal klik link yang ada di bawah deskripsi ini, daftar saja sudah langsung dapat gratis, tinggal transaksi juga nanti dapat gratis. Jadi, manfaatkan kesempatan karena ini cuman selama periode kerjasama dengan MNC Sekuritas. Semoga informasi kali ini bisa bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe, bantu share juga agar, teman-teman bisa, membantu yang lain juga biar bisa sama-sama akses informasi-informasi seperti ini. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.